Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak Makmun. Bagaimana kabarnya Bu Muna? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Iya. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Makmun berperan sebagai pengamat, Bu Muna sebagai coach, dan Bu Elida sebagai coachee. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Baik. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja Bu Muna kira-kira? Masih ingat nggak? Baik Pak Makmun, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Betul Bu Muna. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki Bu Mina serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik. Ya, baik Pak Makmun, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Bu Muna. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Muna? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah memunculkan kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti jadi ada 3 ya Bu Muna ya, Iya. kompetensi coach yang akan dikembangkan oleh Ibu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Baik. Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Bu Muna inginkan? Baik. Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan situasi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee ya Bu? Iya, betul. Baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Muna dan Bu Elida untuk melaksanakan proses coaching. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang Bu Elida, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Muna, apa kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Kira-kira ada cerita apa nih dari Bu Elida? Saya lihat kok kayaknya kurang bersemangat hari ini. Iya Ibu, saya merasakan sebuah keresahan dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan buat kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai. Dan kalau sudah selesai, langsung bikin ulah.
bahkan mengganggu teman lainnya. Oh gitu, baik. Berarti dalam pembelajaran di kelas Bu Elida ketika menugaskan anak-anak yang pintar cepat selesai ya, dan bikin ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya. Dan yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini inti apa, mohon maaf, nanti apa yang menjadi harapan dari Bu Elida sendiri pada proses ini? Iya Bu Muna, yang saya harapkan dari coaching hari ini saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif Bu. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya. Menurut Bu Elida, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Iya Bu, mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Bu, karena saya sebagian memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai. Dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas Bu, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak bermain. Padahal Bu, saya sudah suruh diam, tetapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan ke toilet atau hal lainnya. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja daripada mengganggu teman yang lainnya. Oh, begitu ya. Betul Bu, sebetulnya anak-anak yang pandai memang cepat selesai ya dalam mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Nah, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar kelas. Nah, dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu Elida kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran itu, Bu? Iya Bu, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok dan yang ahli. Begitu ya Bu, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi dengan teman yang lainnya. Nah, pada kegiatan ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Lalu misal dalam memberikan tugas sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut Bu. Oh, baik Bu Elida. Kalau itu saya setuju ya Bu, karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat oleh anak-anak tersebut. Nah, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Bu Elida ya. Nah, nanti Bu Elida mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Elida, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Elida berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan selalu aktif terus? Iya Bu, karena saya sudah membuat asesmen awal di kelas saya bahwa anak-anak di kelas ini banyak anak kinestetik dan anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya dan tidak bisa diam Bu, karena tidak ada pekerjaan. Maka anak ini akan mencari kegiatan lain, bisa jadi ya seperti tadi mengganggu temannya Bu. Gitu. Betul ya Bu ya, memang anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan yang lain. Nah, ketika pekerjaannya sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif, ataupun negatif, termasuk mengganggu teman-temannya tadi. Seperti itu. Iya Bu, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya padahal belum selesai Bu. Oh iya, oke Bu. Nah, menurut Bu Elida, kira-kira pembelajaran yang dilakukan itu nanti seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Nah, ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Iya Bu, jadi selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya biasa saja ya Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, lalu saya juga memberi kesempatan untuk presentasi. Mungkin Bu ya, karena sering maju presentasi, selalu saya tunjuk anak yang pandai. Jadi anak itu semakin pandai dan kurang pandai itu menjadi takut Bu. Nah, di samping itu juga saya memberikan soal yang sama dan saya standarkan dengan KKO-nya Bu. Sehingga anak yang cepat selesai dan anak kurang
kurang pintar justru makin lama, Bu. Oh, seperti itu. Begitu ya Bu Elida ya. Memang betul Bu, kegiatan Bu Elida seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik. Namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas KKO yang Ibu tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Seperti itu Bu. Iya Bu, sebenarnya Bu, saya sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah, link-link pembelajaran di YouTube. Nah, selain itu Bu, saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa Bu dalam menguasai materi. Tetapi anak-anak tingkat pemahamannya kan masih jauh berbeda. Saya sangat setuju Bu, itu bagus sekali Bu Elida, tetapi akan lebih bagus lagi ya jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya Bu, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Bu Elida munculkan dalam mengatasi masalah tersebut? Iya Bu, jadi mungkin ya solusinya saya akan menuntut anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Nah, juga saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan beragam Bu. Baik, bagus sekali Bu Elida, sebetulnya ya saya setuju sekali. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Bu Elida gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Ya Bu, strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor bagi temannya. Kemudian Bu, saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Juga saya akan membuat kesepakatan belajar Bu dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Begitu Bu kira-kira. Bagus sekali Bu Elida ya, saya setuju sekali dengan strategi yang akan Ibu terapkan nanti. Memang betul ya, pembelajaran itu harus berpihak pada siswa sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Bu Elida laksanakan? Secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke. Oh iya Bu Elida, kira-kira adakah keterlibatan orang lain ya dalam melaksanakan strategi ini selain Bu Elida dan peserta didik? Iya Bu, ada. Saya akan meminta teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Bu terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi kan murid-murid saya ini beragam Bu. Oke, baik Bu. Dengan adanya kolaborasi ya dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Bu Elida. Nah, kira-kira menurut Bu Elida untuk target pencapaian keberhasilannya itu seperti apa Bu? Nah, pencapaian keberhasilannya Bu, saya katakan kalau 80% sampai 90% siswa saya bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas. Maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru Bu. Bagus sekali Bu Elida ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Elida terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen Bu akan belajar metode-metode pembelajaran efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Bu. Oh, baik Bu Elida. Saya setuju sekali ya. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Elida butuhkan untuk pelaksanaan komitmen tersebut Bu? Jadi Bu, dukungan yang saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku maupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran Bu dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang Bu. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran bagaimana yang mereka inginkan. Seperti itu ya. Baik Bu Elida, itu ide yang sangat bagus sekali ya. Nah, terima kasih Bu Elida. Secara tidak disadari Bu Elida sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya, dan saya hanya mendoakan Bu Elida ya supaya
rencananya ini mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Baik, 1 minggu lagi saya tunggu ya Bu ya hasil dari rencana aksinya ya Bu, semoga sukses. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Iya, sama-sama Bu Elida, terima kasih juga. Saya kira cukup ya untuk latihan coaching hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada ya, observer Pak Makmun. Baik Bu Wina, terima kasih selaku coach dan Bu Elida sebagai coach. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Muna sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan Ayur Tirta. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan oleh Bu Muna tadi. Rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Bu Muna yang akan menggunakan metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, seperti bagaimana perbedaan Bu Muna setelah melakukan percakapan. Maksud saya, bagaimana perasaan Bu Muna setelah melakukan percakapan dengan Bu Elida? Baik Bapak Makmun, terima kasih. Perasaan saya saat ini sangat senang sekali karena disadari atau tidak ya tadi Bu Elida menceritakan permasalahannya dan Bu Elida sendiri juga yang mendapatkan solusinya. Jadi dia yang mengemukakan permasalahannya dan dia juga yang menemukan solusinya seperti itu Pak. Oke. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Bu? Apakah sudah terlaksana Bu Muna? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Bu Elida sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki permasalahannya di kelasnya. Nah, diantaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, kemudian membuat kesepakatan kelas, lalu menentukan sumber dan media-media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Bu Muna, tadi di awal percakapan Bu Muna ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Bu Muna lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Bu Muna kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, untuk ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Muna. Mudah-mudahan apa yang ingin Bu Muna kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Baik Bu Muna dan Bu Elida, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.